Kita akan melakukan rias wajah sehari-hari. Pertama, pastikan kulit wajah dalam keadaan bersih. Selanjutnya, aplikasikan pelembab ke seluruh wajah dengan cara dirotasi. Pilihlah jenis pelembab yang sesuai dengan kulit wajah. Untuk kulit wajah yang berminyak, bisa menggunakan pelembab yang berbahan dasar air. Begitu juga untuk kulit wajah yang kering, bisa menggunakan pelembab yang berbahan dasar minyak agar kelembapan kulit bisa lebih tahan lama. Selanjutnya adalah pengaplikasian foundation cair. Foundation cair dipilih karena konsistensinya yang ringan dan mudah untuk di-blend atau diratakan. Caranya, ambil foundation cair secukupnya, kemudian ratakan ke seluruh wajah dengan menggunakan spons atau beauty blender. Cara pengaplikasian foundation cair adalah dengan ditepuk-tepuk atau ditap-tap, jadi bukan dengan digeser. Pastikan seluruh area wajah tertutup dengan foundation dengan merata. Dan untuk pemilihan foundation, gunakanlah yang sesuai dengan tone warna wajah atau bisa satu tingkat lebih cerah atau satu tingkat lebih gelap daripada warna kulit asli, agar tidak terlihat terlalu mencolok ketika diaplikasikan ke wajah kita. Pastikan area-area yang tertutup seperti cuping hidung, bawah mata juga terkena foundation secara merata. Langkah selanjutnya adalah pengaplikasian bedak tabur. Bedak tabur digunakan untuk mengunci konsistensi dari foundation yang sudah kita aplikasikan agar tidak bergeser, dan bedak tabur digunakan untuk menyerap sebum sehingga make up akan lebih tahan lama. Pengaplikasiannya sama dengan pengaplikasian foundation, caranya yaitu dengan ditap-tap atau ditepuk-tepuk pada wajah dengan lembut hingga merata. Nah, tahap selanjutnya adalah menghilangkan sisa-sisa bedak tabur dengan menggunakan fan brush atau kuas kipas. Dilanjutkan dengan pengaplikasian bedak padat. Bedak padat digunakan untuk menghaluskan tekstur dari make up atau riasan yang telah kita buat. Cara pengaplikasiannya bisa menggunakan spons ataupun bisa menggunakan kuas bedak seperti berikut. Selanjutnya yaitu menggambar alis. Menggambar alis dilakukan dengan cara membuat garis sesuai dengan bentuk alis, atau jika kalian melakukan koreksi, silahkan buat bentuk alis yang disesuaikan dengan bentuk usia dan juga karakter dari kita sendiri. Dan untuk memilih warna pensil alis, usahakan memilih warna coklat karena itu akan menghasilkan warna yang lebih natural jika hanya digunakan untuk rias wajah sehari-hari.
Tadi setelah kita membuat garisnya, kemudian diisi dengan menggunakan pensil alis, lalu diratakan menggunakan spuli. Nah, yang terlihat seperti bulu yang memutar itu namanya spuli. Nah, itu digunakan searah dengan pertumbuhan bulu alis. Lalu kuas segitiga itu atau kuas alis digunakan untuk membaurkan ujung alis sehingga akan membaur menjadi garis tipis dan tidak membuat bentuk alis yang mengotak, dan juga lebih halus baurannya jika digunakan kuas alis ini yang bentuknya itu ada serongnya sedikit. Jadi gitu ya. Selanjutnya, kalau kita misalnya menemukan bentuk alis yang kurang rapi, masih bisa kok kita mengkoreksinya dengan menggunakan bantuan korektor. Nah, korektor ini diaplikasikan di bawah alis atau di atas alis sehingga garis alis atau bentukan alis yang kita buat itu bisa lebih jelas. Nah, concealer ini bisa diaplikasikan satu tingkat warnanya di atas warna kulit asli atau foundation yang kita gunakan tadi agar mata terlihat lebih segar. Nah, tadi aplikasi concealer itu juga bisa digunakan sebagai base eyeshadow. Nantinya kalau kita nanti memakai eyeshadownya akan bisa lebih menempel jika kita menggunakan concealer sebagai dasarnya. Nah, pengaplikasiannya dengan cara memakai kuas seperti ini bisa, lalu kemudian diratakan dengan menggunakan spons. Nah, akhirnya terlihat bisa tipis tapi merata, jadi tidak ada bagian yang menggumpal dan bentuk alisnya jadi lebih jelas. Kemudian pengaplikasian eyeshadow. Untuk pemilihan eyeshadow, saat ini kita menggunakan 3 warna. Warna yang pertama kita namakan highlight. Nah, pemakaian highlighter ini adalah di bawah alis pas. Jadi itu akan menimbulkan warna segar ya, dan pemilihan warna yang bisa dipakai seperti champagne atau warna-warna pearl, warna-warna silver, warna-warna gold yang sedikit mengandung glitter. Kemudian kita gunakan 2 warna ya untuk dijadikan warna antara. Kita menggunakan warna orange. Warna orange ini digunakan di kerung matanya dan jangan lupa untuk dibaurkan ke atas. Nah, dengan cara pengaplikasiannya dibulat-bulat. Nah, seperti ini. Itu akan menghasilkan eyeshadow yang membaur, jadi tidak membentuk garis. Nanti akan terbentuk dia itu eyeshadow yang membaur dengan halus. Nah, seperti itu. Diaplikasikan untuk mata kiri dan mata kanan sama. Kalau sudah sama, kita bisa lanjutkan ke warna selanjutnya, yaitu warna coklat diaplikasikan di kelopak mata secara keseluruhan. Nah, jadi ada gradasi nantinya dari warna coklat gelap ya, lalu ada di warna orange sampai ke highlightnya. Jadi tidak membentuk garis yang terpisah-pisah, tetapi menjadi warna yang membaur dari gelap, yaitu warna coklatnya, menuju warna orange,
sebagai warna perantaranya dan highlight. Dilanjutkan pengaplikasian eyeliner. Nah, eyeliner ini banyak sekali jenisnya ya. Ada yang bentuknya pensil, ada yang bentuknya pen seperti yang saya gunakan, lalu ada yang liquid, juga ada yang gel. Tapi yang paling mudah digunakan adalah eyeliner pen seperti yang saya pakai seperti ini. Nah, kalian bisa mengaplikasikannya dengan cara melihat ke bawah, jadi bukan menutup mata. Kalau menutup mata biasanya akan ada bagian eyeliner itu yang menempel ke mata bawah, jadi akhirnya kurang rapi. Nah, bikin garis eyeliner ini kan tujuannya untuk mempertajam mata, jadi cukup digambar tipis-tipis. Kalau mau sedikit terlihat bisa membuat wing eyeliner di ujungnya, jadi sehingga apa, mata itu terlihat lebih dramatis dan lebih tajam. Selanjutnya adalah pengaplikasian maskara. Maskara ini digunakan untuk melentikkan bulu mata. Caranya bisa lebih dahulu bulu matanya dijepit, lalu diaplikasikan maskara dengan cara diaplikasikan ke bawah dulu, kemudian diangkat ke atas. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjadikan bulu mata itu lebih tebal dan lebih dramatis. Itu cara penggunaannya ya. Kemudian dilakukan baik itu untuk mata kiri dan juga mata kanan. Setelah itu kita akan mengaplikasikan shading hidung. Untuk shading hidung tentu saja kita harus melihat bagaimana bentuk asli hidung kita. Nah, setelah itu digunakan warna shading coklat. Nah, shading ini bisa kalian menggunakan dari alat shade and tint seperti yang saya gunakan di video, atau kalian bisa membuat shading itu dari bedak atau warna bedak yang paling gelap yang kalian miliki, sehingga akan terbentuk bayangan alami yang sesuai dengan warna kulit kita. Caranya yaitu dengan membuat garis lurus sejajar di kanan dan kiri hidung kita, kemudian dibaurkan. Dan selanjutnya adalah membuat shading di pipi. Nah, untuk membuat shading di pipi, kalian bisa menyesuaikannya dengan melihat tulang pipi kalian. Tulang pipi bisa dilihat dengan membuat fish face atau fuggy face, itu dengan menggembungkan, mencekungkan wajah kalian. Nah, di situ akan terlihat tulang pipi kalian. Nah, shading ini letaknya pas di bawah tulang pipi. Nah, kalau kalian sedikit cabi di bagian rahangnya, juga bisa digunakan shading itu. Selanjutnya yaitu pengaplikasian blush on. Kalau tadi shading berada di bawah tulang pipi, maka blush on diaplikasikan tepat di tulang pipi. Pemilihan warna blush on bisa disesuaikan dengan warna kulit wajah. Contohnya seperti yang ada di gambar ini, digunakan warna blush on antara pink dan peach. Kalau di MAC Cosmetic itu ada yang namanya Melba. Nah, ini udah pas banget deh untuk kulit Indonesia. Selanjutnya pengaplikasian highlighter bisa digunakan menggunakan fan brush yang kecil atau kuas kipas. Nah, pengaplikasian highlighter itu ada di dahi, lalu di dagu, di atas bibir, di ujung hidung, dan di tengah hidung. Lalu ini untuk membuat highlighter di pipi, itu kalian bisa menggunakan fan brush dan dibentuk seperti huruf C. Nah, kalau untuk pembuatan highlighter itu untuk di pipi digunakan di atas tulang pipi. Nah, sehingga akan terlihat bayangan atau kontur wajah itu lebih menonjol.
fitur-fitur wajah kita. Jadi kayak hidungnya jadi terlihat lebih mancung, pipinya tirus, seperti itu. Kemudian pengaplikasian lipstick, kalian bisa aplikasikan lipstick dalam bentuk apapun, bisa lip cream, lip tint, yang bisa membuat wajah kita itu lebih segar. Tapi di sini kita menggunakan lip cream ya dari Maybelline, ini yang shade apa ya kemarin, Seductress ya. Seductress ini dia nude color. Nah, diaplikasikannya dengan cara hampir sama seperti ketika kita membuat alis, yaitu dibingkai terlebih dahulu. Nah, setelah bingkai yang kita inginkan ya sudah terbentuk di bibir, baru kemudian diisi secara merata semua bagian dari bibir tersebut. Nah, jadi kayak gini. Kalau mau di ombre juga bisa, karena ini kan warnanya nude, jadi tinggal ditambahkan misalnya warna merah atau warna orange, warna coklat juga bisa. Jadi bisa di ombre nanti. Kemudian kita aplikasikan setting spray sebagai pengunci dan langkah akhir ketika kita make up. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya yaitu mengunci seluruh makeup yang sudah kita lakukan dan membuat makeup jadi lebih tahan lama. Nah, ini dia hasil rias sehari-hari kita. Gimana? Terlihat natural kan? Beda dong kalau mau jalan-jalan atau sekedar pergi ke kondangan. Cantik kan? Oke. Terima kasih, sampai jumpa.